Kata-kata mutiara Imam Syafi'i menjadi pengingat bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan di dunia. Imam Syafi'i merupakan salah seorang imam besar pendiri mazhab fikih yang biasa disebut mazhab Syafi'i dengan pengikut yang tersebar di Asia Tenggara, sebagian Afrika, dan Eropa. Sebagai bagian dari kerabat Rasulullah, Imam Syafi'i berdarah turunan Bani Muttalib, yaitu keturunan dari Al-Muttalib, saudara dari Hashim, yang merupakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga sebagai sastrawan besar dan penyair ulum. Ia mencatatkan banyak sekali kata-kata mutiara Imam Syafi'i terkait ilmu dan kehidupan. Imam Syafi'i dikenal memiliki banyak karomah atau keistimewaan. Ia dapat melihat atau meneropong masa depan murid-muridnya. Kata mutiara Imam Syafi'i tentang menuntut ilmu. Kafa'a biyalil fadilat, ana yudayah min lais fiha, wa yafrah, idanisab, ilai. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang mengaku-ngaku memilikinya dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Wa kafa'a biyal jalshina, an yatabara amin men hufi, wa yubdid. Dan nisab, ilai. Cukuplah berhasil menjadi aib saat orang yang bodoh merasa terbebas darinya dan marah jika digelari dengannya. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan membahayakan bahayanya kesaktian. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil, bodoh, karena ia tidak tahu landasan ilmu. Andaikan aku berhasil mampu menyuapkan ilmu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui diketahui oleh semua orang. Maka aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan meningkatkannya. Dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu meluapkannya karena sulitnya belajar, dan ia tidak menyukai pelajaran. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Orang yang mengkaji ilmu faraid dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun manfaat dari ilmunya, itu akan tampak nilai manfaat dan ilmunya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fikih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan baik muda maupun yang tua, karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan.
Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan di kehidupannya, bukan ilmu yang hanya ada di kepala. Pekerjaan terberat itu ada 3, sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5, perkataan yang benar, rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah. Tiada yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Jika banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka terdapat banyak dari yang terpenting dan mendesak. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah, maka ia akan memfitnahmu. Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga roti, aku tidak akan menjualnya. Kaji dan dalamilah sebelum Anda menduduki jabatan, karena jika Anda telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagi Anda untuk mengkaji dan mendalaminya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Sepertinya Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk besok. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat jika takdir sudah datang angkasa pun serasa sempit. Sebagai hina diriku sepuasmu, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas kalian gonggongan anjing. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain, dan terlalu terbuka juga akan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Jika bisa selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan hartawan. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seolah-olah mereka orang mati yang tak berguna. Berapa banyak orang yang telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi yang terbelenggu dengannya, berapa banyak orang yang memperlakukan Anda dan memberi kebebasan kepada Anda. Biarlah mereka merendahkan dan menghina, dan tetaplah kita santunan santun. Gaharu akan meningkatkan wangi ketika disulut api. Jadikanlah diam sebagai sarana berbicara di atasmu, dan tentukan sikap dengan berfikir. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan,
Sebagaimana seseorang mensucikan ucapan dari ungkapan buruk. Sebesar-besar aib, keburukan, kamu mengira harapan orang lain adalah melihat itu ada dalam diri kamu sendiri.